Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Berkenaan dengan pertanyaan bagaimana hukumnya seseorang yang dia itu berbuka puasa namun ternyata waktu masih belum tiba. Begitu juga bagaimana hukumnya seseorang yang bersahur ternyata waktu sudah lewat untuk melaksanakan sahur tersebut, artinya sudah lewat waktu subuh. Maka Al-Faqir ingin mengutip daripada sebuah pendapat ulama yang disebutkan di dalam kitab Al-Iqna. Beliau menyebutkan bahwasanya ada 4 fardu daripada puasa. Artinya adalah ada 4 kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang melaksanakan puasa, terutama puasa Ramadan. Yang pertama adalah an-niyah. Fardu yang pertama adalah niyah. Niat artinya adalah dia wajib melaksanakan niat ataupun mengucapkan niat, yang kita ketahui bersama bahwasanya niat itu wajib setiap malam, dan niat tersebut jika tidak dilakukan maka dia akan menyebabkan ketidaksahan daripada puasa kita. Maka ini adalah suatu hal yang ringan, namun jangan sampai ini lupa, jangan sampai ini ditinggalkan. Karena kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyitin niyah qabla al-fajri fala siyama lahu." Artinya, barang siapa yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa, artinya dia tidak niatkan di malam harinya, maka fala siyama lahu, maka tidak akan mendapatkan pahala daripada puasa yang dia lakukan. Nah, adapun fardu yang kedua daripada fardu-fardu yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah ta'yinun niyah. Dia harus menentukan apakah puasanya tersebut puasa Ramadan, apakah puasanya tersebut puasa qadha, apakah puasanya tersebut puasa nazar. Nah, maka alhamdulillah kita juga terbiasa dan itu diucapkan ketika kita selepas melaksanakan sholat tarawih, selepas melaksanakan sholat witir. Biasa para imam, para takmir masjid memimpin kita untuk membaca niat tersebut dan menentukan juga niat puasa besok ini adalah puasa Ramadan. Maka ini adalah suatu hal yang sangat penting, yang banyak kadang-kadang daripada kaum muslimin meringankan dan menganggap ini adalah suatu hal-hal yang biasa saja. Namun perlu kita garis bawahi bahwasanya pengaruh daripada niat ini sangat besar. Artinya adalah bisa menyebabkan tidak sahnya puasa yang kita lakukan. Artinya kita akan termasuk daripada golongan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Artinya berapa banyak kata Nabi Muhammad SAW yang dia itu berpuasa, menahan haus, menahan lapar, namun tidak akan mendapatkan pahala daripada puasanya, yang diantaranya adalah disebabkan kekurangan daripada fardu-fardu puasa yang perlu dia perhatikan. Adapun fardu yang ketiga adalah al-imsak an kulli muftirin. Artinya adalah menahan daripada segala hal yang menyebabkan batalnya puasa, baik batal hakikat daripada puasa tersebut ataupun pahala daripada puasa tersebut. Maka ini adalah suatu hal yang wajib dilakukan bagi orang yang berpuasa. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, maka dia berada di fardu yang keempat, yaitu adalah ma'rifatu tarafain nahar. Artinya seseorang yang berpuasa dia harus bisa memastikan bahwasanya sudah tiba waktu subuh, sudah tiba waktu maghrib, sehingga nanti di waktu subuh itu adalah waktu terakhir bagi dirinya untuk bersahur. Artinya tidak boleh setelah ketika dikumandangkan azan subuh, maka tidak boleh bagi dirinya untuk memakan lagi ataupun untuk meminum lagi, karena pada waktu itu sudah habis bagi dirinya untuk bersahur. Artinya start berpuasa dimulai daripada waktu tersebut. Maka alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada imsak, maka itu adalah suatu upaya bagi diri kita untuk hati-hati agar tidak termasuk dalam waktu subuh, yang itu adalah waktu dilarang bagi kita untuk mengkonsumsi apapun bagi orang yang berpuasa. Nah, maka di sini dikatakan di dalam kitab Iqna tersebut, lalu bagaimana bagi seseorang yang mengira bahwasanya waktu subuh masih ada, atau dia mengira sudah masuk waktu maghrib, ternyata
yang terjadi adalah sebaliknya. Artinya waktu subuh sudah habis ataupun waktu maghrib masih belum masuk. Nah, maka di sini disebutkan lau man akala mu'taqidan annahu lailun wa kana qad tala'al fajru lam yasih. Artinya adalah barang siapa yang masih makan, barang siapa yang masih minum, yang dia mengira waktu subuh masih belum masuk dan ternyata kebalikannya, artinya waktu subuh sudah tiba walaupun tidak dikumandangkan azan, artinya sudah waktu subuh sudah masuk sudah. Maka pada waktu itu lam yasih, saumuh, tidak sahlah puasanya. Artinya batallah puasanya dan wajib bagi dirinya yang pertama adalah mengqadha puasa tersebut dan yang kedua wajib bagi dirinya untuk menahan diri. Artinya menahan diri sama dengan orang-orang yang berpuasa itu, yang berpuasa sah. Artinya menahan diri sampai maghrib. Nah, begitu juga lau akala mu'taqidan anna al-laila dakhala fabana khilafuh ladzimal qadha. Begitu juga barang siapa yang mengira waktu maghrib sudah tiba karena misalnya gelap, hujan dan seterusnya. Jadi tidak punya jadwal sholat dan dia mengira bahwasanya waktu itu sudah masuk waktu maghrib dan ternyata masih belum. Kurang 5 menit, kurang 10 menit. Nah, maka bagaimana dengan dia tidak tahu ini? Maka di sini dikatakan bahwasanya batallah juga puasanya, lam yasih saumuh walazimahul qadha, dan wajib bagi dirinya untuk mengqadha. Begitu juga wajib bagi dirinya untuk menahan diri. Artinya kalau sudah satu suapan masuk ke dalam mulutnya, maka setelah itu sudah boleh dia teruskan. Oh sudah anak batal, tidak. Akan tapi wajib bagi dirinya untuk menahan, untuk tidak makan sampai ke waktu maghrib, dan wajib bagi dirinya untuk mengqadha puasa tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.